Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, baik Bapak dan Ibu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakasek Bidang Hubin, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru-guru SMK Negeri 14 Garut, serta yang saya hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut yang pesertanya merupakan guru-guru SMK Negeri 14 Garut. Pertama-tama Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul Senin 19 Agustus 2024 di ruangan yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita dijadikan amal baik dan juga tentunya kita akan mendapatkan banyak hal positif Bapak dan Ibu dalam kegiatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita sama-sama limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bagi keluarganya, para sahabat, tabiin dan juga tabiatnya, serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya dan nanti kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, selamat datang dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Sebelumnya izinkan saya pada kesempatan kali ini memandu acara diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru CGP hebat ini Bapak dan Ibu, yang tentunya alhamdulillah sekolah kita SMK Negeri 14 Garut setiap angkatannya selalu mengirimkan guru-guru hebatnya, dari mulai angkatan 4, kemudian angkatan 6, angkatan 7, rata-rata setiap angkatan alhamdulillah SMK Negeri 14 Garut selalu mengirimkan. Baik Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan nilai keberkahan, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, rangkaian acara yang kedua yaitu sambutan dan juga nanti diakhiri dengan tutup, dan tentunya acara intinya yaitu diseminasi yang nantinya akan disampaikan yang pertama oleh Ibu Penti Nuraida, kemudian oleh Ibu Neng Rosmawati SS, kemudian Bapak Muhammad Abdul Aziz SPD, dan juga Ibu Solihat Nurul Insan MPD. Bapak dan Ibu menginjak ke acara yang berikutnya yaitu sambutan dari pihak sekolah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Wakasek Bidang Hubin kepada Bapak Ade Herdiana ST. Silakan. Baik, hatur nuhun, terima kasih Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, wassalatu wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Yang terhormat Ibu Kepala ya, yang diwakili oleh saya sendiri. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru di SMK Negeri 14 Garut, dan terutama yang spesial adalah Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 ya tahun 2024. Alhamdulillah sekolah kita ini ya semakin hari semakin kesini trennya positif. Artinya betul apa yang sudah dikatakan tadi oleh Pak Joko, bahwa kita sudah insya Allah menjadi sekolah pergerakan ya, meskipun kita berada di daerah pinggiran kota ya, tapi insya Allah semangat kita semangat kota seperti itu dalam pergerakan kita ini sebagai bagian dari transformasi pendidikan ya di abad 21. Alhamdulillah dari tahun ke tahun sekolah kita ini sepertinya di daerah Kabupaten Garut ini SMK yang paling banyak calon guru penggeraknya ya Pak Joko ya, termasuk Pak Joko sendiri. Alhamdulillah. Dan angkatan 10 kita ada 6 orang ya. Angkatan 11 sekarang kita ada 5 orang ya yang ada di depan Bapak Ibu. Saya mengucapkan apresiasi dan semangat untuk bisa
membereskan kegiatan PGP ini sebagai pengalaman belajar ya yang bermakna bagi Bapak Ibu CGP angkatan 11 ini. Kemudian Wilujeng sekarang sudah berada di akhir modul 1 ya Bapak Ibu, yaitu tugas Bapak Ibu adalah mendiseminasikan best practice tentang budaya positif ya. Insya Allah nanti apa yang Bapak Ibu CGP sampaikan ke para dewan guru atau rekan sejawat akan bermanfaat ya. Seperti itu, dan girohnya, semangatnya mudah-mudahan akan diimplementasikan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain seperti itu ya, dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah kita seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan tugas diseminasi ini. Jadilah pelopor, penggerak, inisiator dalam aksi perubahan transformasi pendidikan minimal di dalam kelas Bapak Ibu sendiri ya. Maksimal, mudah-mudahan bisa berdampak ya, tidak hanya bagi siswa tetapi berdampak juga terhadap ekosistem khususnya di Kabupaten Garut ini. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan menjadi pemacu kita bersama di sini untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Cukup dari saya, terima kasih, dan silakan dilanjutkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ade Herdiana yang sudah memberikan sambutan mewakili kepala sekolah. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Baik kepada Ibu, untuk acara pembukaan kita sudah ada di penghujung acara. Nanti kita akan sama-sama akhiri dengan doa dan akan dilanjutkan dengan diseminasi dan juga berbagi back practice yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru CGP hebat di depan kita. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama tutup pembukaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dibuka saya mau pantun dulu, boleh Ibu? Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Neng Rosmawati, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut. Oke, selanjutnya ini adalah fasilitator saya, Bapak Asep Agus Sulaiman, dan pengajar praktek saya, Bapak Ai Aam. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling berbagi, dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke, diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Sebetulnya artian dari budaya itu sangat luas. Budaya itu biasanya kehidupan seseorang yang diturunkan secara turun-menurun, ada nilai-nilai, ada norma, ada adat istiadat, dan juga ada budaya. Tetapi di sini kita budaya positif di sini yaitu untuk di lingkungan sekolah. Oke, agenda kita hari ini pembukaan 10 menit, inti 40 menit, dan penutup 10 menit. Pembukaan sudah ya tadi. Oke, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Senang.
Terus ada yang ada yang galau katanya. Terus ada yang apa lagi selain senang, galau, ada apa lagi? Bahagia. Bahagia karena udah tengah bulan ya. Oke, apapun perasaan Bapak Ibu hari ini, kita harus tetap ceria, semangat untuk berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita tercinta. Tapi sebelum memulainya, saya akan ice breaking dulu tentang 4 kata ajaib. Kata ajaib itu ada apa aja? 1, terima kasih. Terus 2, maaf. Ketiga, tolong. Dan keempat, permisi. Ini 4 kata ajaib ini masih berhubungan dengan budaya positif. Mungkin lambat laun atau sedikit-sedikit dari siswa kita sudah mulai hilang. Bahkan ada yang siswa di depan kita aja lewat tidak permisi. Oke. Ice breaking-nya seperti ini ya. Jika butuh bantuan bilang apa? Tolong, gitu ya. Oke. Jika butuh bantuan bilang apa? Tolong. Bila berbuat salah bilang apa? Maaf. Jika mendapat hadiah ucap terima kasih. Bila kita kalau mau permisi itu apa? Kita oke. Jika kita mau lewat harus bilang permisi. Oke, sekali lagi. Oke, jika berbuat salah bilang apa? Maaf. Jika butuh bantuan bilang apa? Jika diberi hadiah ucap terima kasih. Bila apa yang tadi? Bila kita mau ucapkan permisi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Rada balelo ya. Mohon maaf ya. Selanjutnya ya intinya konsep utama budaya positif itu terdiri dari 7. 1, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Terus 5, posisi kontrol, keyakinan kelas, sama yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, pembelajaran paradigma baru. Di sini ada yang tahu, Bapak Ibu? Pembelajaran paradigma baru itu seperti apa? Oke, belum tahu ya. Pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita tahu dari dulu, mungkin bahkan turun-temurun ya. Kalau sekarang kita udah ada pembelajaran paradigma baru. Kalau dulu pembelajaran itu secara monoton, jadi kita tidak berpihak kepada murid, tidak melihat murid itu menerima dengan perasaan apa, dengan bagaimana, tetapi kita hanya berpikir bahwa materi yang kita sampaikan sudah sampai ke murid, tanpa kita tahu murid itu menerima atau tidak. Tetapi dengan pembelajaran paradigma baru ini, kita harus cenderung lebih melihat murid yang murid dengan kebutuhan murid, misalnya dari segi minatnya, karakter siswa, terus gaya belajarnya seperti apa. Oke, paradigma baru ini tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Oke, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Biasanya kalau mencakup profil pelajar Pancasila ini kita ada kegiatan pagi-pagi, misalnya budaya 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, santun. Oke, itu salah satu sikap yang bercondong ke profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, oke, disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Bapak Ibu ada yang tahu disiplin positif itu apa? Yang baik-baik, Bu. Oh, yang baik-baik. Oke. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan kata ketidaknyamanan. Biasanya kalau ada aturan di sekolah, siswa itu cenderung tidak nyaman. Karena apa? Mereka merasa terpaksa dan terbatasi. Oke. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara atau penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan suatu tanpa sogokan ancaman ataupun hukuman. Nah, disiplin positif di sini tidak ada, jadi dia sadar dari siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan dalam memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke, kebijakan universal itu sangat luas. Contohnya apa Bapak Ibu? Kebijakan universal. Kebajikan. Terus? Kebijakan universal. Iya. Yang ada di pelajar Pancasila seperti bernalar kritis, kreatif ya itu gotong royong, oke. Itu salah satu kebijakan universal. Ya, selanjutnya. Oke, kebutuhan dasar manusia itu terbagi dari 5. 1. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan dan 5. Kesenangan. Oke, untuk 1. Bertahan hidup itu dari apa misalnya? Makan, kebutuhan makan, sandang, pangan atau jadi kalau bertahan hidup orang itu akan cenderung mencari untuk kebutuhannya, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, yaitu salah satunya mencari makan atau bekerja. Oke. Kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya gimana Bapak Ibu? Butuh perhatian atau merasa disayangi oleh orang tua itu sama aja ya, kasih sayang dan diterima. Atau misalnya siswa datang ke sekolah terus sama gurunya disambut dengan ceria, itu berarti ada rasa diterima. Oke. Untuk 3, penguasaan. Biasanya penguasaan itu seperti apa? Metode belajar. Jadi siswa menguasai pembelajaran seperti itu. Oke, yang keempat, kebebasan. Kebebasan, misalnya bebas apa? Berpendapat. Selain bebas berpendapat, apalagi? Oke, memeluk agama ya. Ya, terima kasih Ibu. Terus yang keenam, kesenangan. Biasanya kesenangan itu seperti apa? Rasa nyaman, hiburan, rasa nyaman, butuh hiburan, apalagi? Hobinya tersalurkan. Nah, hobinya tersalurkan. Jadi, ketika seseorang merasa hobi atau kesenangannya tersalurkan, dia merasa senang. Mungkin tambahan sedikit boleh Ya. penguasaan. Tadi kan Pak Ajis mengungkapkan ke media ke media pembelajaran ya, metode makan itu bukan kebutuhan dasar manusia sih. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini tuh yang masuk ke penguasaan itu kan mau tidak mau dalam tahap tertentu manusia itu kadang ingin merasa memiliki kekuasaan ya. Mengendalikan orang, seperti misalkan kayak para anggota dewan gitu, para pemimpin itu kan sebetulnya kita itu memiliki kebutuhan untuk bisa bukan ya memang saya jadi lebih menguasai, jadi lebih kayak mengendalikan orang itu pasti ada. Iya. Kita aja cukup sederhananya di rumah. Iya. Kan mau tidak mau anak itu kan ingin ada dikuasai, bukan dikuasai ya, lebih
dituruti kehendak. Ini aturan yang dibuat oleh orang tua. Berarti kan ada sisi penguasaan di situ. Kayak di kelas juga kan kita sebagai guru, sebagai pengendali. Berarti kan ada sisi apa? Mau tidak mau disepakati dan tidak disepakati, sebetulnya kita itu memiliki kebutuhan untuk menguasai. Oh iya. Memiliki untuk memberikan kekuasaan gitu. Jiwa kepemimpinannya. Begitu menurut saya. Iya. Oke, terima kasih Ibu atas paparannya. Ya, betul bahwa penguasaan itu bukan hanya ada di diri siswa, diri kita sendiri pun ada penguasaan. Kalau kita tidak ada rasa penguasa, mungkin orang akan mengendalikan kita. Nah, gitu. Selanjutnya, oke. 4. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang. Pengertiannya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan hukuman disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi biasanya siswa melakukan tindakan yang menghindari hukuman. Misalnya dia berangkat pagi ke sekolah, motivasi dalam dirinya pasti pertama takut kesiangan, kedua takut dihukum. Karena biasanya kalau misalnya kesiangan itu identik dengan dihukum. Kalau enggak, si siswa disuruh kembali lagi. Coba, nak, kamu kembali ke meja piket, minta surat kesiangan. Itu berarti kadang-kadang jiwa siswa itu atau percaya dirinya sedikit down karena harus berjalan ke ruang piket untuk meminta surat kesiangan. Oke, selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Oke. Mungkin bukan Bapak Ibu ya, saya sendiri dulu pernah mengajar di kelas dengan imbalan siswa yang bisa ke depan akan saya beri coklat. Nah, mungkin itu salah satu salah satu imbalan atau penghargaan yang seharusnya tidak boleh saya lakukan. Kalau sekali-kali boleh ya, kalau misalnya keseringan itu akan mematikan percaya diri siswa yang lain. Oke, selanjutnya menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid ini melakukan disiplin dari diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Oke, motivasi intrinsik ini berarti dia datang dari diri muridnya sendiri. Dia sadar bahwa kalau saya kesiangan bukan karena takut hukuman, tetapi takut ketinggalan, misalnya ketinggalan pelajaran, atau cenderung orang kalau misalnya kesiangan dia moodnya itu berbeda beberapa menit, beda sama orang yang datang tepat waktu, ceria, bahagia. Nah, ketika ada jangankan siswa, saya sendiri kalau misalnya datang kesiangan, suka mood itu beberapa menit masih galau gimana cara menstabilkannya seperti apa? Misalnya melakukan sesuatu yang hilang si rasa moodnya itu. Oke, selanjutnya. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua. Satu, hukuman. Dua, penghargaan. Oke, hukuman itu rasanya gimana sih Bapak Ibu? Menyakitkan. Terus ada rasa tidak nyaman, tersudutkan, hilang percaya diri. Kalau kita dihukum, kita merasa malu kan? Nih, kita kadang tidak sadar kita menghukum siswa, tapi rasa percaya diri si siswa itu jadi hilang karena sama kita misalnya dihukum. Jadi kalau kita ada hukuman itu, si murid itu jadi merasa takut, terus memaksa murid untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi si murid itu merasa jadi berbohong karena tidak jadi diri sendiri karena dia takut dengan hukuman. Oke. Terus yang keduanya penghargaan. Adanya penghargaan itu menjadi tidak efektif. Seperti yang saya lakukan dulu,
memang saya merasa bangga ada siswa yang ke depan terus sama saya dikasih penghargaan. Tetapi saya melihat sudut yang lain, ada siswa yang merasa dirinya, saya ini apa? Ketika yang lain dapat penghargaan, terus saya telat mengumpulkan tugas dan tidak mendapatkan penghargaan. Mungkin ada rasa tidak percaya diri, terus ada rasa kecemburuan, iri, terus ada rasa apa ya? Mungkin sifatnya tidak panjang gitu, Iya. jangka panjang. Iya. Hanya motivasi itu hanya untuk sesaat. Iya, sesaat. iya, betul. Sementara kan tugas kita sebagai seorang guru itu kan harus menumbuhkan motivasi itu yang memang motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri ya, yang jangka panjang. Meskipun itu pasti sulit, tapi ya kita usahakan saja. Oke. Dalam pikiran manusia pun ada dua, berpikir jangka panjang sama berpikir jangka pendek. Kalau Bapak Ibu di sini lebih suka berpikir jangka panjang atau pendek? Panjang. Iya, tapi kita juga kadang tidak sadar ya, kalau misalnya kita tiba-tiba memutuskan, ya, nah padahal kita tidak memikirkan ke depannya konsekuensinya seperti apa, manfaatnya. Iya, spontan kadang-kadang. Nah, pemikiran yang jangka pendek itu kadang-kadang kita menyesali. Iya ya, kalau tadi menjawab itu mungkin konsekuensinya tidak seperti ini. Nah, beda sama orang yang yang pemikirannya berjangka panjang, dia memikirkan bebet, bobot, bebet, bobot, terus bobot, serah. Iya, kalau misalnya bobot itu untuk ini, untuk pensil. Bobot itu untuk guru ini, untuk guru mesin. Bobot. Iya. Oke. Terus penghargaan itu mematikan kreativitas siswa. Jadi udahlah si itu aja yang sering menang, udah we dia aja. Itu udah we nggak apa-apa. Cuma beli coklat ini, belilah punya uang mah. Anak-anak kadang seperti itu. Oke. Terus menghukum dengan ranking. Nah, kurikulum yang sekarang kita tidak boleh ada rankingnya Bapak Ibu. Nggak ada. Tidak boleh. Siswa itu semuanya hebat, pintar, semua siswa sama. Nah, jadi tapi kadang ada orang tua yang menanyakan, Bu, barangkali abi ranking sabaraha. Nah, itu mah kalau Bapak Ibu di kelas mau mengadakan rankingan itu mah secara pribadi aja, jangan sampai personal aja belakang layar. Jangan sampai mematikan kreativitas siswa yang lain. Makanya kurikulum yang sekarang perankingan itu ditiadakan. Oke, terus penghargaan ini merampas hak dan menghargai dirinya. Oke, selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi identitas gagal yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, kalau yang sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensinya. Konsekuensinya menguatkan jangka pendek. Berarti apa Bapak Ibu? Disiplin sukses menguatkan jangka pendek. Ya, hanya mungkin hanya sesaat. Ibu pakai itu. Silahkan. Untuk konsekuensi penguatan jangka pendek mungkin hanya pada saat itu saja, jadi tidak berkepanjangan. Kalau misalkan siswa yang kesiangan, misalkan kemudian konsekuensinya apa, misalkan jangan terlambat lagi, mungkin dia besoknya tidak terlambat, tapi belum tentu besok-besoknya lagi dia akan melakukan hal yang sama atau tidak. Mungkin itu yang dimaksud dengan jangka pendek. Oke, terima kasih Bu Ai. Konsekuensi penguatan jangka pendek seperti yang Bu Ai barusan paparkan, bahwa jangkanya akan pendek dan belum tentu si siswa tersebut tidak mengulangi. Besoknya mungkin dia tidak kesiangan, tapi hari selanjutnya bisa aja dia mengulangi hal tersebut. Oke, selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan stimulus respon. Terus
murid menghormati peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenung. Jadi kalau konsekuensi ini seperti yang barusan Bu Ai katakan, penguatan jangka pendek. Jadi dia akan melakukannya di hari itu saja, besok belum tentu. Jadi Bu Neng, mungkin kalau misalkan si siswa itu besoknya kan belum tentu melakukan lagi, otomatis kita harus memantau lagi. ya, Jadi terus-terusan kita pun tidak berhenti untuk memantaunya. Sehingga si murid tersebut mungkin saja nantinya dia tidak akan menghormati peraturan yang sudah ditetapkan. Dan tidak akan merenung, biar saya kesiangan juga, toh nggak apa-apa. Jadi bisa terulang lagi. Mungkin itu. iya betul. Nah, dari konsekuensi ini ada restitusi. Jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi seperti yang barusan Bu Ai paparkan, siswa hari ini mungkin dia kesiangan, tetapi besok dia enggak. Nah, selanjutnya dia mungkin akan mengulang hal tersebut. Tetapi sebagai guru kita harus terus memantau sehingga menjadi restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Misalnya si murid itu kesiangan, besoknya tidak melakukan, tetapi kita nggak tahu ke depannya dia masih melakukan atau tidak. Nah, dengan restitusi ini murid akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ketika kita melakukan restitusi, si murid tidak akan melakukan hal tersebut karena dia melanggar keyakinan yang dia yakini sendiri. Selanjutnya murid menghormati dirinya dengan orang lain. Terus teori kontrolnya dirinya memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol itu sendiri ya si siswa itu sendiri. Kalau misalnya dengan apa? Dengan kolaborasi dengan guru. Nah, misalnya si murid merasa kesiangan, hari ini kesiangan, terus ditegur sama guru, besoknya dia kesiangan, tetapi tidak ada yang menegur. Nah, berarti dia merasa sama gurunya nggak di ini. Nah, kalau misalnya si murid ini tidak ada kontrol di dalam dirinya, dia akan merasa takut, bukan takut hukumannya, takut akan melanggar disiplin. Karena seperti yang saya tadi paparkan, bahwa ketika kita merasa kesiangan, pasti mood kita itu beberapa menit kacau dulu. Nah, beda dengan orang yang datang tepat waktu, kesiangan, datang dengan tepat waktu itu senang, bahagia. Terus ketika ada pembelajaran masuk pun dia sudah siap. Oke, selanjutnya. Konsep disiplin pendekatan dengan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Bapak Ibu di sini ada yang siswanya pernah melakukan kesalahan, tapi dia menebusnya. Pernah. Misalnya gimana Pak? Siswa saya itu pernah dulu ya kesiangan, Bu. Tapi dia itu dengan inisiatif juga dengan kesadarannya pribadi, dia itu datang kepada saya meminta maaf. Menurut saya itu udah merupakan perihal untuk menebus kesalahannya. Ya, menurut saya juga itu hal yang sangat positif menurut saya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jarang-jarang ya siswa yang sadar akan kesalahannya. Gitu. Dengan cara restitusi ini bisa memperbaiki hubungan, misalnya dengan teman, jadi lebih erat, atau misalnya komunikasi dengan teman itu lebih baik. Karena apa? Karena adanya restitusi. Terus restitusi itu tawaran bukan paksaan. Terus menentukan untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu harus lebih dari motivasi diri ya, lebih dari dirinya gitu, intrinsik. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika kita mendapatkan kasus dari siswa kita menerapkan restitusi, yaitu siswa
agar siswa bisa belajar dari kesalahannya. Oke, selanjutnya. Oke, ini pengertian restitusi. Pak Eka bisa dibacakan pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik mungkin ya. Gosen 2004. Oke, terima kasih Pak Eka. Sama-sama Bu. Oke, apa ya, murid restitusi itu memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka tidak kembali kepada kelompok mereka. Misalnya di kelas ada kasus bullying, kalau kita misalnya yang ngebulinya siapa? Misalnya yang ngebulinya Dewi. Dewi itu ngebully siapa? Misalnya ngebully Rani. Nah, kalau kita melakukan segitiga restitusi, mungkin Dewi itu akan menyadari kesalahannya dan belajar dari kesalahan tersebut. Dapat dipahami Bapak Ibu? Bisa ya. Ini kenapa saya tegang sekali? Oh, izin minum dulu ya Bapak Ibu. Mangga boleh. Oke, dilanjut Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Oke, dilanjut ya. Oke, ini ada kasus murid yang sering tidak mengerjakan PR. Perbedaannya dari hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kalau untuk menindaklanjuti murid yang tidak mengerjakan PR, untuk bagi guru penghukum adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Apakah di lingkungan kita masih ada siswa yang tidak mengerjakan PR dan menghormat bendera 10 menit? Kalau yang tidak mengerjakan PR Iya. tapi untuk menghormat seperti itu enggak. Jarang ya, udah jarang di kita. Terus guru marah-marah dan murid menjadi takut. Masih adakah di sekolah kita guru yang marah-marah di kelas karena murid tidak mengerjakan PR? Ada sebagian Kadang-kadang ya Bapak Ibu. gimana Bud? Iya, betul. Gimana Bud? Bahkan kita sendiri, jangan Bapak Ibu ya, saya sendiri kalau datang ke kelas udah semangat 45, tiba-tiba ke kelas nanyain ke anak-anak mana tugas? Bu, belum. Gimana perasaannya? Kayak ini pernah saya lihat di TikTok hancur banget ketika lihat siswa menebus. Tuh ini PR-nya jadi sebanyak 3 kali, berarti tidak beda jauh dengan hukuman. Oke. Yang selanjutnya guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Ini siswanya mentaati atau terpaksa? Terpaksa mentaati, karena kalau tidak mengerjakan berarti ada konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir ini restitusi. Jadi perbedaan dari kasus yang tidak mengerjakan PR ini, ada hukuman, ada konsekuensi, dan diselesaikan dengan restitusi. Jadi kalau dengan restitusi, menghadapi kasus yang siswa yang jarang mengerjakan tugas atau PR, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ketika guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Terus ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Jadi ketika kita menghadapi kasus murid yang tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu jangan memakai hukuman ya atau konsekuensi, tapi dengan restitusi agar si murid itu ada motivasi dari dirinya sendiri untuk mengerjakan, bukan takut dihukum. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Danny Goss dalam bukunya Restitusi School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas.
Alhamdulillah di sekolah kita di kelas-kelas itu sudah ada disiplin ya Bapak Ibu ya, dengan cara melakukan keyakinan kelas. Jadi siswa dan guru melakukan keyakinan kelas secara berunding. Nah, dilanjut pengertiannya dalam kelas mereka sama. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Oke, Bapak Ibu, kita menerapkan disiplin positif di kelas. Efeknya murid menjadi efektif. Terus memerdekakan murid. Terus memandirikan murid. Nah, melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru dan orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. Ada 5: penghukum, pembuat masalah, teman atau pemantau atau manajer. Oke, Bapak Ibu, penghukum sudah tadi dijelaskan ya. Pembuat masalah. Ya, nah kita lihat dulu di sini. Nih, ini contoh posisi kontrol dalam menghukum, membuat masalah sebagai teman atau pemantau atau sebagai manajer. Satu kadang. Naren. Cempenya atau satu kadang. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Jangan bebek. Naren. Naren, Aduh, udah ketebak. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya cara ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, yang barusan ini membuat posisi merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, sekarang posisi teman. Naren, Aduh, lagi. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi Dia mulai. biar saya kencang, tetap kencang dulu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini Bapak Ibu sebagai teman ya. Nah, yang sekarang sebagai pemantor atau monitor. Ada lagi. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, yang sekarang Bapak Ibu sebagai manajer. Nah, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, barusan contoh restitusi tentang posisi 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu di kelas lebih sering melakukan yang mana di antara 5 ini? Sebagai teman biasanya. Kalau saya, Bu, seringnya itu sebagai teman, Bu. Kalau di anak-anak SMK, kenapa? Karena kalau misalkan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, itu sangat tidak cocok mungkinnya bagi saya. Tapi di sini kalau dilihat yang tadi itu sebagai manajer memang bagus juga ya. Itu sangat perfect sekali, tapi rata-rata di sini saya menanamkan sebagai teman, tapi tidak untuk menjadi dia lebih berani seperti itu. Tapi ada batasan-batasan yang harus mereka kembangkan nanti di sini di sekolah seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Bapak, baik, terima kasih. Ada lagi? Kalau untuk di posisi ini dari tayangan barusan ya, saya mungkin baru sampai penghukum, Bu. Oh, iya. Karena apa? Kenapa? Di jurusan saya kebanyakan siswa saya itu laki-laki ya. Jadi mungkin dari spontanitas juga
saya itu agak beda, tapi saya mengusahakan untuk menjadi pemantau atau manajer nantinya. Siap. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Bapak? Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu mau berpendapat? Oke, terima kasih Bu. Ini materi yang luar biasa ya, yang baru sekali sebetulnya buat kami. Sebetulnya disadari atau tidak, kalau irisannya mungkin pernah mungkin Bu ya sedikit-sedikit. Tapi kalau berbicara dominan, sebetulnya betul tadi dikatakan oleh Pak Nur. Kadang kalau di jurusan yang mayoritas laki-laki penghukum itu kayaknya bentuk persenannya lebih tinggi ya. Di lebih dari 50% pasti saya kalau masuk itu selalu penghukum dulu di awal gitu, minimal untuk pengkondisian kelas dan lain sebagainya. Sebelum saya tahu ini Bu, sebelum saya tahu 5 posisi kontrol, kemudian pembuat rasa bersalah pernah juga sih diterapkan di jurusan yang mayoritas perempuan. Kan kalau perempuan itu katanya harus main dengan hati gitu ya. Dan juga teman mungkin ini dengan ya lebih dominannya ke sana pernah juga. Iya, baper, tapi ternyata pembuat merasa bersalah juga kurang efektif, malah kitanya yang jadi nggak nyaman gitu ya kadang-kadang. Kalau pemantau juga pernah sih Bu, cuman itu nggak ketahuan sih kita itu betul-betul ada di pemantau atau ke teman gitu kan, antara pemantau dengan teman. Kalau manajer sepertinya, aduh saat ini masih belajar ya Bu, tapi diusahakan sih oke gitu kan, terlebih kalau untuk kurikulum merdeka, kemudian di sekolah ini juga SMK 14 itu sudah sangat berkembang juga, mungkin bisa sharing dengan Bapak Ibu guru hebat di sini yang CGP. Saya juga tertarik deh Bu untuk manajer, kayaknya kalau melihat dari yang tadi Ibu paparkan, kalau manajer itu enak banget gitu ya, anak itu udah ngeklop aja gitu, apa yang kita inginkan anak itu udah tahu. Mereka itu udah sadar, kemudian udah tahu posisinya seperti apa, posisi kita juga seperti apa. Sepertinya kalau saya memimpikan kalau kita itu sudah bisa mengontrol bahkan di manajer, sepertinya pembelajaran diferensiasi yang tadi Ibu sampaikan, kemudian segitiga restitusi yang tadi Ibu sampaikan, kita akan lebih enak deh Bu sepertinya. Gak perlu ada penghukum sepertinya, gak perlu ada pembuat rasa bersalah kalau kitanya sudah kuat di manajernya, dan anaknya juga sudah paham nih apa yang kita mau gitu. Karena kadang-kadang gini, kalau misalkan kita nih Bu, lucunya saya gitu ya, datang-datang ke kelas, kalau misalkan langsung segala macam kita bersikap ramah dan lain sebagainya, kadang-kadang kita juga ngerasa anak-anak si bapak nih ngapa gitu ya, ngapain gitu tanpa tahu awalnya. Mungkin sesudah ada kegiatan diseminasi ini sangat akan membantu sekali Bu bagi kami gitu ya, tentunya yang ada di SMK yang dengan latar belakang kelas siswa yang berbeda, kemudian dengan tingkat pertumbuhan anak yang berbeda juga. Ini ilmu baru bagi kami, khususnya bagi saya sendiri Bu. Ternyata ada posisi yang lebih pas dan bagus itu, yaitu di manajer. Barangkali itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak atas paparannya. Jadi setelah kita menyaksikan video barusan, jadi di sini Bapak Ibu lebih memilih untuk posisi manajer ya, karena posisi manajer itu berkeyakinan dengan kurikulum merdeka, yaitu berpihak kepada siswa. Jadi siswa itu lebih berkreativitas. Oke, selanjutnya. Oh iya, mangga tambahkan, mangga Ibu saja ya. Untuk yang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, itu sebetulnya harus lebih dihindari ya. Kenapa? Karena kan nanti anak merasa tidak berharga. Itu jangan sampai begitu. Kemudian untuk posisi penghukum udah jelas ya, udah mulai janganin. Kalau untuk yang teman itu riskan dengan siswa itu tergantung terhadap gurunya. Nah di saat gurunya juga kan tidak akan selalu siap sedia mendampingi, itu riskannya kalau kita memposisikan siswa itu sebagai teman kita gitu ya. Kalau itu riskannya di situ. Jadi ketergantungan siswa terhadap guru tersebut sangat tinggi. Terus dalam hal tertentu jadi role model-nya kental banget ke guru tersebutnya. Ya diusahakanlah minimalnya kalau kita memang belum sampai ke manajer, kita bisa mencoba untuk di pemantau aja dulu. Ya, baik, terima kasih atas paparannya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sebagai pengajar kita harus menghindari posisi kontrol sebagai penghukum. 1 sampai 3 ya, penghukum, pembuat merasa bersalah. Nih, pembuat merasa bersalah itu kalau misalnya kita lihat murid minta maaf terus, kita kan
Jadi gimana ya, nggak enak juga kan, si siswanya merasa bersalah, terus minta maaf ke kita terus-terusan, kita juga jadi ngerasa tidak enak. Terus kalau sebagai teman juga seperti yang Pak Yusuf tadi paparkan, harus tahu aturan. Nanti kalau misalnya kita terlalu akrab, jadi si siswa tidak akan menghargai kita sebagai gurunya. Gitu. Selanjutnya, ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Mohon untuk berdiri. Ini berdiri Bu, ice breakingnya. Iya, berdiri. Ladies and gentlemen, Tarik dia. Lalu saya bete. Mundur. Tajam.
Gimana Bapak Ibu? Rasanya barusan copot pinggang? Cocok. Gimana geolnya? Iya tantangan ya, yang ngegeol itu rasa gimana? Ini geolan Pak Joko udah nonton. Pak Haji, ya, sekaya ya. Oke, dilanjut Bapak Ibu masih semangat? Guru penggerak? Bergerak. Wah, hebat Bapak Ibu ini semangatnya masih semangat. Bukan 45 ya, 2024. Kalau 45 kita udah merdeka kemarin ya, 17 Agustus. Oke, selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Oke, menurut Bapak Ibu perlu nggak sih adanya keyakinan kelas? Perlu, keyakinan kelas itu perlu ya. Nih, di sini menurut Gosen lagi. Kenapa dari tadi Gosen? Karena kebanyakannya dari ini. Oke, Gosen. Oke. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya itu udah ada aturan atau tata tertib dari sekolah ya. Kalau keyakinan kelas itu cenderung biasanya dibuat oleh siswa dan guru tersebut yang berada di kelas tersebut. Oke. Pengertiannya suatu keyakinan akan lebih termotivasi motivasi seorang dari dalam atau termotivasi secara intrinsik. Berarti kalau keyakinan kelas itu adanya dari diri dia. Kita membuat keyakinan kelas, membuat kelompok atau misalnya masing-masing siswa untuk mengutarakan pendapat atau keyakinan yang dia ingin indikan di kelas gitu. Misalnya siswa itu memimpikan apa di kelasnya. Kan ada yang siswa pengen di kelas tuh bersih aja. Terus kan belum tentu temennya yang lain menjaga kebersihan. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, jadi untuk siswa yang ingin bersih atau misalnya siswa yang kurang memperhatikan kebersihan akan sinkron. Oke, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kalau peraturan itu kan dari sekolah ya, berarti kita bisa nggak merubahnya? Tentu tidak ya, kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas itu datangnya dari kita atau dari siswa itu sendiri. Siswa itu memimpikan apa? Terus apapun tujuan dilaksanakan keyakinan kelas ini adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Salah satu kegiatan keyakinan kelas itu memerdekakan murid gak? Ya. Memerdekakan ya, karena kita menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi murid itu mau seperti apa, dibuatlah ini keyakinan kelas. Terus yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang disampaikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Biasanya murid cenderung lebih menghargai menghargai keputusan yang mereka buat, yang disepakati kelas daripada peraturan yang ada di sekolah. Biasanya bahkan siswa kita itu suka ada slogan gini. Dulu ya, saya juga waktu masih sekolah, peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, kata-kata seperti itu kadang-kadang mungkin mudah-mudahan nggak ada ya di siswa kita yang sekarang. Ya, peraturan itu harus dijalankan, bukan untuk dilanggar. Tetapi karena kalau sekarang ada keyakinan kelas, jadi siswa itu akan lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama, yaitu membuat keyakinan kelas. Terus yang terakhir, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Jadi karena adanya keyakinan kelas ini, guru dan murid itu jadi lebih efektif. Oke, selanjutnya. Oke, keyakinan kelas itu ada 6. Sifatnya ada 6. Yang satu, ada yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus,
keyakinan kelas itu berupa pertanyaan universal. Yang ketiga, senantiasa dibuat dalam kata positif. Misalnya gini, jangan. Kalau jangan itu kan kata negatif ya. Dibuat jadi positif, misalnya jangan. Jadi misal jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah. Nah, jadi di dalam keyakinan kelas ini kata-kata negatif itu diganti dengan kata positif. Jadi secara tidak sadar dalam diri kita, dalam alam bawah sadar kita, kata-kata positif itu kalau sering kita temukan dan kita terapkan akan mudah diingat dan akan kita terapkan secara tidak sadar. Terus yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Oke, keyakinan kelas itu biasanya dibuat serinci mungkin ya. Kalau misalnya kita kesal sama temen, si Yuma buang sampahnya di mana aja. Dengan kata buanglah sampah pada tempatnya, itu kata-katanya udah rinci dan positif. Terus yang kelima, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Gak mungkin kan kita menerapkan peraturan yang gak ada di lingkungan kita ya. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, yaitu membuat keyakinan kelas. Nih, saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas saya. Nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Saya sudah mencontohkan. Belum. Nih. Ini saya berkolaborasi dengan Waka Kesiswaan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi si siswa dikelompokkan dan mereka mencurahkan pendapat mereka sendiri. Iya, ini sebelum pembelajaran, jadi kita membuat keyakinan kelas. Karena kebetulan di kelas ini saya berkolaborasi dengan tiga guru, yaitu Pak Sony dan Ibu Wina. Jadi sebelum membuat itu, kita membuat keyakinan kelas. Siswa mau seperti apa. Tapi ini meloding ya. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, pendapat mereka, curahan mereka ditempel di dinding. Terus tidak hanya itu, saya dan guru yang lain memilah-milih. Kadang-kadang si anak itu ada yang jawabannya teh nyeleneh di kelas, hayangnya HP. Padahal mah kan aturannya emang nggak boleh ya. HP itu digunakan ketika dibutuhkan atau ada instruksi untuk pemakaian HP. Nah ini curah pendapat mereka. Jadi ada beberapa pendapat sama kita dikelompokkan dan nanti dibuat keyakinan kelas. Dan hasilnya seperti ini. Nih, ini terlalu banyak sebenarnya mah. Cuman untuk lebih adil atau adil, jadi kita masukkan semua. Nih, di sini kesepakatan keyakinan kelas ini. Kehadiran dan keterlambatan. Ini sebenarnya kata-katanya terlalu panjang, tapi ada yang lebih rinci. Datanglah ke kelas 5 menit sebelum pembelajaran. Itu udah kata positif ya. Nih, terus ini kebersihan dan kerapihan. Jangan jangan merusak atau mencoret-coret meja. Itu salah satu keyakinan kelas bukan? Bukan ya. Berarti yang ini harus direvisi nih, yang ini. Gadget, tidak boleh membawa gadget selama pembelajaran. Keyakinan kelas bukan Bapak Ibu? Mematikan gadget selama jam pelajaran. Ada jangan. Jangan, iya ada kata jangan ya. Terus ini, kalau mana lagi ya, nggak kelihatan ini. Nih, berpartisipasi aktif selama pembelajaran, ini keyakinan kelas bukan Bapak Ibu? Keyakinan. Iya. Terus ada lagi ini tidak boleh membuli. Itu keyakinan, tidak, masih ada kata negatif ya. Berarti ini perlu direvisi karena masih ada kata negatif. Oke.
Tadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, satu, prosedur pembentukan keyakinan kelas, mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah di kelas tersebut. Terus si siswa itu dikasih sticky note terus untuk mencatat masukan-masukan untuk para murid di sekolah di dalam kertas, terus ditempelkan di dinding untuk menempelkan curah pendapat ini. Terus yang ketiga, si curah pendapat ini disusun menjadi keyakinan kelas. Terus di dalam menyusun keyakinan kelas ini harus ada kalimat positif. Jadi kalimat negatifnya diubah menjadi kalimat positif. Nih, kalimat negatifnya contohnya, jangan berlari di atas atau di koridor. Berarti yang kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Nih, logika juga ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita berlari di koridor, biasanya koridor itu licin. Itu untuk keselamatan kita juga ya, licin. Nah, berarti untuk kalimat positifnya yaitu berjalan. Berarti kalau berjalan secara tidak langsung kita udah hati-hati ya. Nah, selanjutnya. Prosedur keyakinan kelas yang keempat. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi, kita mencatat kembali curah pendapat yang sudah dicatat di depan tadi. Terus yang kelimanya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, bisa sekitar 3 atau 7 prinsip keyakinan. Tapi contoh yang tadi, keyakinan kelasnya terlalu banyak ya, dan masih menggunakan kata negatif. Terus yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua murid. Jadi ketika sudah sepakat keyakinan kelas itu, kita menandatangani keyakinan kelas tersebut, sehingga tidak akan diubah secara tidak sepihak ya, karena sudah kesepakatan. Terus yang ketujuh, keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding di di kelas yang mudah dilihat oleh warga kelas. Jadi biasanya nih Bapak Ibu, nih ada itu contoh ya, itu mah struktur organisasi. Nah, itu juga biasanya ada struktur organisasi, jadwal kebersihan sama keyakinan kelas. Selanjutnya. Ini contoh keyakinan kelas. Hormat. Pak Ajis, apa hormat itu? Satu. Ini udah. Contoh keyakinan kelas hormat. Contoh keyakinan ininya apa, kata-katanya atau? Ya, itu meyakini. Oh, kata-katanya hormatilah orang tua dan guru, mungkin seperti itu ya. Gitu? Oh, yang itu bacakan. Oh, kirain contoh aja. Oke. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Ajis atas paparannya. Jadi keyakinan kelas itu harus ada hormat, bekerja, dan diterima, rasa diterima dan rasa dimiliki. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kenapa Bapak Ibu ingatnya segitiga itu apa? Kalau saya segitiga itu ingatnya apa? Rose brand ya. Terigu. Kayak ini
Iya. Tiga bermuda. Oh, segitiga bermuda jangan atuh Pak. Nih, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nih, contohnya seperti ini, paparan tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dari sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kira-kira sudah lama nggak bisa dalam hari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Coba juga karena apabila kamu kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak sebagai gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu hidup, berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya,
Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang dulu. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sebuah perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan.
Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk Kan itu. Nya atasan lebih atasan. Enak beres atasan. diharapkan guru dapat menetapkan posisinya Atasan enak juga atasan. dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan semakna yang dapat membuat guru menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dari segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke, barusan video tentang segitiga restitusi. Di sini simulasi yang tadi guru sama siswa itu lakukan, ketika menstabilkan identitas, siswa itu jawabannya masih ngegas ya, Bapak Ibu masih keras. Nah, ketika validasi tindakan yang salah, jawaban siswa itu mulai ya tadinya yang masih emosinya masih tinggi. Nah, ketika menanyakan keyakinan kelas, si siswa itu semakin yakin dan tidak seemosi seperti yang tadi. Saya juga mencoba mensimulasikan segitiga restitusi dengan siswa saya yang selalu sama kesiangan. Adik yang kenal. Atau maju. Di mana di? Iya, Ada boleh terkonek dulu tuh. kayak sekedap. Ada. Jadi kalinya bukan tadi ya. Kurang keras ya suaranya. Nggak kedengeran. Maksudnya? Oke. Nah ini tanggapan siswa setelah menerapkan segitiga restitusi. Oke. Penutup, tapi sebelum ditutup Bapak Ibu saya mau pantun, boleh? Boleh. Sebentar. Cakep. Cakep, belum cakep Pak, saya sudah cakep Pak. Oke. Sebelum penutup di pantun dulu ya. Oke. Belum. Oke. Pagi hari pergi ke Surabaya. Pulangnya mampir beli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat. Oke. Tapi sebelum penutupan ada kesimpulannya ya Bapak Ibu dari presentasi yang barusan saya paparkan. Oke, kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Bagaimana? Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, ini jadi Bapak Ibu guru kita
tugas kita itu bukan memberi contoh ya, tapi menjadi contoh bagi siswa kita. Oke, ada refleksi sebelum ditutup. Ada yang mau merefleksikan? Pertanyaannya, ceritakan pengalaman Anda mengikuti kegiatan hari ini. Terus, siapa? Yang kedua, bagaimana perasaan Anda selama kegiatan ini berlangsung? Dan yang ketiga, ceritakan yang Anda pelajari hari ini. Yang keempat, ceritakan manfaat kegiatan hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak Ibu ada yang mau merefleksikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu untuk refleksi. Dimana untuk nomor 1 ya, ceritakan pengalaman Anda mengikuti kegiatan Semuanya hari ini. sama Bapak aja. Satu aja Bu. Oh semuanya. Berbagi. Alhamdulillah luar biasa ya, dari pemaparan Ibu yang barusan cukup emang sangat jelas ya apa yang dipaparkan. Luar biasa dari tadi yang apa Ibu paparkan tentang cara penanganan siswa ya dengan langkah segitiga restitusi ya seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Anda selama kegiatan ini berlangsung? Luar biasa menyenangkan Bu ya. Jadi tidak jenuh ya gitu. Ada breaking seperti itu Bu ya. Kemudian ceritakan yang Anda pelajari hari ini. Yang saya pelajari dari yang tadi dipaparkan itu tentang cara penanganan siswa ya dengan cara segitiga restitusi. Itu pengalaman baru bagi saya, ternyata ada gitu langkah-langkah untuk menangani suatu permasalahan siswa sehingga siswa itu mencari solusinya sendiri ya dengan cara segitiga restitusi itu. Kemudian ceritakan manfaat kegiatan hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Dari manfaat yang ini luar biasa apa yang tadi dipaparkan. Cara ini bisa dimanfaatkan untuk kita nanti ketika ada permasalahan di sekolah kita, mungkin baik itu terhadap rekan sejawat atau misalkan pada murid ya, bisa menggunakan segitiga restitusi itu. Luar biasa Bu, terima kasih ya untuk pemaparannya hari ini. Terima kasih Pak Habib ya atas refleksinya. Luar biasa sekali ya kita hari ini. Jadi dengan adanya segitiga restitusi itu kita bisa menyelesaikan masalah dengan menggali motivasi dari siswa itu tersendiri. Oke, saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, Bapak Ibu, guru penggerak, bergerak, menggerakkan.